Tim Kesehatan TNI Polri melakukan patroli kesehatan selama KTT ASEAN berlangsung. Pelaku pembunuhan jasad dicor ditangkap Polrestabes Semarang. Kapolda NTT promosikan tenun UMKM NTT. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsul kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Kamis 11 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto hari ini mengumpulkan penyidik dari Polda Metro Jaya hingga Polres jajaran dalam rangka membahas penegakan hukum di wilayah Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto hari ini mengumpulkan para penyidik dari Polda Metro Jaya hingga jajaran Polres membahas proses penegakan hukum di wilayah Polda Metro Jaya agar berjalan dengan maksimal. Pertemuan yang digelar di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya ini membahas amanat dan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait penegakan hukum yang berkeadilan menjadi konsen Kapolda Metro Jaya untuk membahas lebih terinci. Hari ini saya sengaja mengumpulkan para penyidik-penyidik ya, yang dari Polda maupun dari kesatuan wilayah Polres-Polres. Kenapa saya kumpulkan? Karena sejalan dengan amanat Pak Presiden dan Pak Kapolri bahwa penegakan hukum yang berkeadilan itu menjadi concern beliau. Ya, artinya setiap kita melakukan penegakan hukum harus profesional pertama, yang kedua objektif, dan yang paling penting adalah adanya kepastian hukum. Sebuah perkara kalau memang harus berhenti ya harus kita berani katakan berhenti, kalau harus lanjut juga kita harus lanjutkan ya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kapolda Metro Jaya juga menjelaskan peluang restoratif justice untuk masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang sempat dilaporkan ke pihak kepolisian jika permasalahan tersebut masih bersifat pribadi. Ya memang di sini ada satu peluang yang namanya restoratif justice. Ini juga kita menjadikan ini sebagai peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dilaporkan ke polisi. Kalau itu masih menyangkut pribadi dan pribadi yang tidak menyangkut tentang korupsi atau narkotika dan lain-lain, itu bisa semacam musyawarah oleh mereka sendiri. Dan produknya adalah semacam surat perdamaian ya, surat pernyataan bahwa mereka telah menyelesaikan permasalahan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menekankan dalam proses pengusutan suatu perkara, gelar perkara menjadi satu hal penting dan nantinya gelar perkara akan menjadi evaluasi proses penyelidikan kasus yang ada. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Konser Coldplay yang berlangsung 15 November mendatang mendapat perhatian banyak dari masyarakat. Untuk pengamanan, Polda Metro Jaya akan menerapkan pengamanan sesuai SOP dan hukum yang berlaku. Kota Jakarta akhir-akhir ini semakin marak dengan penyelenggaraan konser grup musik atau penyanyi internasional.
Salah satu konser bertaraf internasional yang akan berlangsung di Jakarta yaitu konser dari grup musik Coldplay. Konser perdana grup musik internasional Coldplay di Indonesia bisa dikatakan cukup menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Konser yang direncanakan akan berlangsung pada 15 November mendatang akan menyiapkan 50.000 tiket untuk konser artis asal London ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa pihak promotor sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya terkait mekanisme pengamanan konser yang akan berlangsung 15 November nanti. Kemarin sudah ada juga beberapa hiburan band internasional, artis internasional diselenggarakan di Indonesia. Terkait koordinasi tentunya mereka akan melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya melalui Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, ya. Setingkat koordinasi tentu ada. Terkait agenda-agenda kan tentunya dalam proses mekanismenya semua sudah diatur, ya. Tentu tidak ada hal yang khusus untuk itu, dan kalaupun harus diselenggarakan kegiatan ini, tentu mekanismenya nanti akan disampaikan secara sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Saya rasa itu. Polda Metro Jaya siap melakukan pengamanan ya? Selalu event standar prosedur ini ya, SOP ya, standar operating prosedur ini kan selalu diselenggarakan kegiatan-kegiatan masyarakat. Semuanya memiliki standar keamanan yang tentunya dikoordinasikan dengan Polda Metro Jaya. Tentu juga sekali lagi atas apa yang menjadi peraturan yang berlaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengatakan konser Coldplay yang berlangsung tidak jauh dari penyelenggaraan pemilu tidak akan mengganggu keberlangsungan jalannya pemilu. Kegiatan-kegiatan masyarakat kan tidak terhenti dengan kegiatan adanya menjelang pemilu ya, semuanya. Jadi jangan melihat sesuatu itu menjadi hal yang khusus, tetapi kegiatan masyarakat kan harus berjalan juga. Tentunya untuk saat ini ya, Polda Metro Jaya masih akan melakukan koordinasi dulu dengan mereka ya. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Polres Grobogan menangkap 4 pelaku pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur. Korban yang masih berusia 14 tahun diperkosa pelaku secara bergiliran. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, para pelaku memaksa korban menenggak minuman keras. Kamis 11 Mei 2023, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah menggelar konferensi pers kasus pencabulan yang dilakukan 5 pelaku terhadap korban yang masih berusia 14 tahun. 4 pelaku berhasil diamankan sementara 1 pelaku lagi masih dalam pencarian. Kejadian bermula saat korban diajak pesta miras oleh 5 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berada di bawah ancaman para tersangka, korban tak berdaya. Kasus ini terungkap setelah ibu korban melapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 4 pemuda pelaku pemerkosaan. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 81 subsidiar pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan
dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini, terutama di jam-jam menjelang pulang kantor? Kita akan segera bergabung dengan Bribda Treslinda yang saat ini berada di ASMK Jakarta Barat. Silakan Bribda Treslinda dengan laporannya. Ya, Bribda Treslinda. Ya baik, terima kasih Lydia Rotin Solo di studio dan selamat sore Sobat Polri dimanapun berada. Saya Brigadir Treslinda akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Simpang SMK Jakarta Barat. Seperti yang Anda saksikan, memang saat ini arus lalu lintas di kawasan ini terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya jam perkantoran dan juga aktivitas masyarakat. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Ancol yang akan mengarah ke arah Grogol saat ini mengalami antrian kendaraan di belakang traffic light sepanjang 200 meter. Selepas traffic light pun kendaraan masih melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Dan dominasi kendaraan juga pada sore hari ini didominasikan oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Gunung Sahari yang akan mengarah ke Ancol maupun yang akan mengarah ke arah Grogol saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung padat. Kami himbau bagi pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop mengingat ada hak pejalan kaki di zebra cross. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Grogol yang akan mengarah ke Ancol maupun yang akan mengarah ke Gunung Sahari pun mengalami peningkatan volume kendaraan. Baik itu di traffic light maupun selepas traffic light pun kendaraan masih mengalami persendatan. Kami himbau juga bagi para pengendara untuk antisipasi bagi kendaraan yang akan masuk ke kawasan Kota Tua, karena Kota Tua ini merupakan kawasan wisata yang banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini yang perlu diantisipasi juga. Dan juga kami mengimbau bagi para pengguna jalan tentunya dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan memang saat ini juga sudah ada anggota kami di lapangan, baik itu dari Dinas Perhubungan sendiri maupun dari Polri. Untuk itu kami himbau Anda untuk selalu tertib dalam berkendara. Dan masih banyak kami temui di kawasan ini pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Untuk itu kami himbau kembali bagi pengendara roda 2 untuk dapat menggunakan helm standar SNI demi keselamatan diri Anda juga pengendara lainnya. Dan untuk informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS Center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Lydia Rotin Solo, silakan. Terima kasih Bribda Treslinda atas laporannya. Selamat kembali bertugas.
Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri menyiapkan fasilitas kesehatan dokter spesialis dan tenaga kesehatan untuk perhelatan KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Sementara itu, tim kesehatan TNI dan Polri juga melakukan patroli kesehatan serta pengecekan kesehatan kepada personil dan juga masyarakat. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri menyiapkan fasilitas kesehatan, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan untuk perhelatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tim kesehatan TNI dan Polri melakukan patroli kesehatan dan pengecekan kesehatan kepada personil dan masyarakat. Sebanyak 70 dokter dan tenaga kesehatan bersiaga di Labuan Bajo untuk memberikan layanan kesehatan darurat, baik bagi tamu VVIP, delegasi, petugas gabungan, hingga masyarakat umum. Fasilitas kesehatan dan tim nakes yang disiapkan diantaranya 10 tim ambulans, 2 tim mini ICU, 2 tim food security, ambulans udara hingga tim fogging untuk mengantisipasi penularan penyakit malaria dan demam berdarah. Dokes Polri yang dalam kegiatan untuk dukungan pengamanan termasuk dari aspek kesehatan ini dalam kegiatan KTT ASEAN meliputi kegiatan yang dilaksanakan baik itu dukungan dari Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, juga dari beberapa rumah sakit wilayah, baik itu dari Jawa Timur, misalnya Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Kediri, Rumah Sakit Bayangkara Bali, NTB dan NTT. SDM yang dilibatkan kurang lebih sekitar 75 orang, meliputi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, juga perawat mahir dan beberapa tenaga non kesehatan lainnya. Meliputi kegiatan baik itu kegiatan kesehatan lapangan, berikutnya juga ada kegiatan food security yang dilaksanakan khusus untuk memeriksa makanan yang akan disajikan untuk VVIP dan juga anggota Polri dan juga sebagian masyarakat. Jika dibutuhkan untuk merujuk pasien ke vaskes lanjutan seperti rumah sakit, Pusdokes Polri juga akan menggunakan ambulans udara agar proses evakuasi pasien dapat berjalan dengan lebih cepat. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo mengumumkan hasil konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Masalah perdagangan manusia hingga konflik di Myanmar menjadi beberapa hal yang disoroti para pemimpin negara ASEAN. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Dan saya tidak yakin tidak satupun, saya ulang, saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Yang ketiga, terkait penguatan kerjasama ekonomi. ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin.
Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan.
Silahkan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silahkan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek. Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo berjalan lancar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan kelancaran ini berkat sinergi TNI Polri dan didukung seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat setempat. Terima kasih kepada seluruh anggota saya dan juga tentunya sinergitas dengan jajaran TNI karena memang untuk operasi pengamanan KTT ASEAN ini tentunya memang terbagi menjadi ring-ring di mana Bapak Panglima tentunya yang bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan pengamanan dan Polri dalam sisi bersama-sama membantu melaksanakan pengamanan dan secara khusus tugas tanggung jawab kita ada di ring 3, Pak Panglima di ring 1 dan ring 2. Secara umum dimulai dari kedatangan dan kemudian kita melaksanakan latihan yang biasa disebut dengan tactical floor game untuk memetakan permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin terjadi, di mana kita memiliki 8 satgas, sehingga tentunya masing-masing satgas tersebut harus memahami apa yang menjadi tugasnya, dan kemudian juga kita persiapkan pusat kendali operasi, namanya 911 Command Center, dan saat ini kita berada di lokasi 911 Command Center. Di sisi lain kita juga ada Command Center untuk jajaran lalu lintas secara khusus. Kemudian dari teman-teman jajaran cyber di Satgas Gakum yang memang bertugas untuk memantau apakah ada serangan cyber, dan tentunya rekan-rekan dari Densus yang tentunya memiliki tempat tersendiri. Namun semuanya ini semua bisa disatukan, dan tentunya di sini kita bisa mengendalikan bagaimana pergerakan anggota di lapangan, dan anggota di lapangan juga bisa melaporkan dengan teknologi yang mereka miliki, mulai dari body worm, kemudian HT, dan juga kemudian alat komunikasi handphone yang kita jadikan satu dengan aplikasi sehingga kemudian bisa terjadi interaksi. Tentunya ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi di tempat anggota-anggota tersebut bertugas, karena memang bisa terjadi dialog dua arah. Anggota bisa melaporkan tentang situasi, permasalahan yang ada, dan dari Command Center ini bisa memberikan arahan-arahan dan perintah. Secara umum, pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh anggota, saya kira sudah berjalan dengan baik. Dari mulai menghadapi adanya potensi-potensi unjuk rasa, namun dengan dialog yang baik, saya kira kegiatan tersebut kemudian tidak dilanjutkan, walaupun Polri tentunya tetap mempersiapkan tempat apabila memang ada aksi, utamanya keinginan untuk menyampaikan aspirasi, kita tetap siapkan tempatnya. Namun demikian, karena komunikasi yang baik itu tidak jadi dilaksanakan. Tentunya saya berterima kasih kepada masyarakat. Kemudian
terkait dengan mulai kedatangan sampai dengan bagaimana Polri tentunya bertugas untuk melakukan pengawalan dan pengamanan sehingga dari kedatangan bisa sampai diakomodasi, kemudian bagaimana pergerakan dari akomodasi ke venue atau tempat kegiatan, semuanya bisa diatur dengan baik karena ini memang memiliki potensi crowded karena waktunya sangat padat. Kemudian kegiatannya juga bermacam-macam, ada kegiatan para kepala negara, ada kegiatan dari rekan-rekan yang saat ini juga melaksanakan kegiatan ASEAN Parlemen, kemudian juga ada support program, sehingga detail waktunya, pengaturannya betul-betul bisa di-manage demikian. Alhamdulillah seluruh rangkaian tersebut semuanya berjalan dengan lancar, tepat waktu, aman, termasuk tadi malam rangkaian kegiatan welcoming dinner juga tuntas dan seluruh delegasi saya lihat para kepala negara betul-betul bisa enjoy, menikmati suasana yang ada dan menikmati keindahan. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma menggagas penggunaan tas bermotif tenun oleh seluruh pejabat utama dan anggota pada Operasi Komodo 2023. Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada UMKM serta promosi produk lokal NTT. Ada yang menarik pada pengamanan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seluruh pejabat utama hingga jajaran Polda Nusa Tenggara Timur menggunakan tas selempang bermotif kain tenun khas NTT buatan UMKM lokal NTT. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma menggagas pemakaian tas pada Operasi Komodo Turangga 2023 sebagai bentuk dukungan kepada UMKM sekaligus mempromosikan produk lokal. Ia memprakarsai penggunaan hasil kerajinan tangan ya sebagai budaya daripada daerah Nusa Tenggara Timur di seluruh jajaran Polda NTT. Itu dimulai dengan penggunaan tas seperti ini ya. Jadi kalau dilihat yang pakai tas seperti ini berarti itu anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Kita pakai dari berbagai macam kabupaten, suku, ya, motif, sehingga dengan demikian kita sudah merawat dan memelihara budaya kita. Kita membangkitkan kebanggaan masyarakat akan hasil budaya mereka, kerajinan tangan mereka, dan juga kita membantu ekonomi daripada masyarakat. Kalau ada lebih kurang 11.600 anggota polisi se-NTT, ya 11.600 anggota polisi se-NTT, maka sudah 11.600 tas terjual. Baru tasnya, ya, belum topi seperti ini, belum selendang, kain tenun dan sebagainya. Maka kita sudah ikut mendorong, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ekonomi di Nusa Tenggara Timur ini. Ini tujuannya. Tas tenun sengaja dipesan khusus oleh Polda NTT bagi pejabat utama yang menggunakannya dengan motif masing-masing satuan tugas. Tidak hanya pejabat utama Polda NTT yang menggunakan tas tenun ini, tapi juga pejabat utama Mabes Polri yang mendukung produk UMKM lokal NTT agar semakin dikenal masyarakat luas. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo yang berlangsung sejak kemarin berjalan lancar. Untuk keamanan event internasional ini, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan studi banding ke Polda Bali yang sebelumnya sukses bersama TNI dan pihak terkait melakukan pengamanan dan pengawalan KTT G20 beberapa waktu lalu. Berikut wawancara reporter Polri TV Leili Yunianti dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma. KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sudah rampung digelar dan berbagai pelaksanaan dari main event hingga set event juga sudah berlangsung aman dan lancar. Kesuksesan jalannya KTT ASEAN ini berkat kunci sukses dari pengamanan. Dan seperti apa Polda NTT dalam menjaga Harkamtipmas selama pelaksanaan KTT ASEAN, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolda NTT, Irjen Pol Joni Asadoma. Ya, selamat siang. Selamat siang. Polda NTT dalam mempersiapkan pengamanan selama KTT ASEAN ini? Ya, jadi kita mundur ke belakang sedikit bahwa sebelum KTT ASEAN ini dimulai, kami dari Polda NTT begitu mendapatkan informasi bahwa ini akan menjadi tuan rumah, kami langsung mengadakan studi banding ke Polda Bali ya sebagai tempat penyelenggaraan G20 yang sukses dilaksanakan. Jadi saya dari Polda beserta unsur-unsur pemerintah kabupaten dan provinsi, ya kami ke sana diterima oleh Kapolda Bali, diberikan pemaparan tentang bagaimana mereka menangani G20 sehingga berhasil dengan baik. Nah, setelah kembali dari sana, kami mulai mempersiapkan baik itu personil, baik itu perlengkapan, baik itu dukungan anggaran, koordinasi dengan Mabes Polri, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kami mulai mengadakan latihan-latihan secara parsial, masing-masing fungsi yang akan dilibatkan, seperti dari anjing pelacak, ya dari unsur Samapta, unsur lalu lintas, unsur Brimob, ya mereka melaksanakan latihan-latihan parsial. Kemudian mendapatkan arahan-arahan dari Mabes Polri dan kami berangkatkan ke sini pada tanggal 30 April 2023.
Kalau kita tahu memang di sini berbeda dengan Bali Jenderal, tentu ada kesulitan dan apa saja sih menjadi evaluasi Jenderal di lapangan ini Jenderal? Ya, kalau evaluasi saya yang pertama itu adalah masalah infrastruktur jalannya. Jalan sempit, penggal antara satu persimpangan dan persimpangan yang lain itu pendek-pendek. Kemudian parkir di hotel-hotel juga rata-rata semuanya terbatas. Sehingga waktu itu memang menimbulkan kekhawatiran bahkan akan terjadi kemacetan. Ya, tapi kita bersyukur juga respons pemerintah daerah terutama Manggarai Barat ini bagus sehingga sekolah itu diliburkan, ya. Kemudian ASN juga work from home, ya. Jadi study from school, from home dan work from home gitu. Sehingga ini cukup mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan. Kemudian juga tantangan lainnya adalah masalah akomodasi, ya. Di sini hotel itu masih belum banyak. Ternyata hotel yang kita lihat banyak itu tidak bisa menampung event sebesar ASEAN Summit ini. Sehingga banyak personil itu baik dari panitia, baik itu dari personil pengamanan, itu sampai kontrak di rumah-rumah penduduk. Tapi di sisi yang lain ini menguntungkan karena roda ekonomi itu bergerak sehingga masyarakat menerima manfaat yang saya rasa cukup signifikan, ya, baik itu rumah-rumah penginapan, ya, hotel-hotel besar jangan ditanya lagi itu penuh semuanya, restoran-restoran sampai ke warung-warung kecil, anggota tuh sambil duduk jaga, mereka duduk di dalam warung di pinggir jalan tuh sambil minum es, minum kopi, sambil menunggu perintah. Jadi semua sektor ekonomi itu bergerak dari yang usaha mikro, ya, sampai ke usaha besar. Gitu. Ini salah satu dampak positif dari dilaksanakannya ASEAN Summit di Labuan Bajo ini. Jenderal, terkait dengan sinergi antara Polri dengan TNI dan Pas Pampres ini seperti apa, Jenderal? Nah, sinergi Polri, TNI, Pas Pampres ini adalah kunci daripada keberhasilan ASEAN Summit ini tanpa mengenyampingkan, ya, kementerian lembaga yang lain seperti Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombaknya di situ, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, ya, dan lain-lainnya, ya, itu semuanya berperan aktif, bersinergi, ya, secara intensif, berkomunikasi, mengadakan latihan-latihan bersama, seperti TNI Polri mengadakan tactical floor game bersama, gelar pasukan bersama, Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI selalu turun ke lapangan ataupun memantau semua aktivitas-aktivitas masyarakat dan anggota di jalan, sehingga semuanya sampai sekarang ini berjalan lancar. Ini karena sinergitas, ya, sinergitas TNI Polri, Pas Pampres, dan juga kementerian lembaga lain yang terlibat di dalamnya, itu tidak bisa kita kesampingkan. Jadi intinya semuanya adalah sinergitas, semuanya adalah kerjasama. Tanpa itu tidak akan berhasil, apapun juga tidak akan berhasil. Dan kita bersyukur, ya, bahwa kita mampu menunjukkan untuk kedua kali kepada dunia internasional bahwa Indonesia, ya, sanggup untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan event internasional, dan juga khususnya Labuan Bajo ini layak untuk menjadi tempat penyelenggaraan event-event internasional. Baik, ada pesan yang ingin disampaikan nggak Pak Kapolda terhadap masyarakatnya yang sudah mendukung kesuksesan KTT ASEAN ini? Ya, pesan saya pertama tentu saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Labuan Bajo yang sudah begitu ramah, ya, begitu partisipatif di dalam kegiatan ini, ya, sabar. Kemudian juga bukan cuma itu, banyak masyarakat itu yang membantu makanan minuman kepada personil kita yang jaga-jaga di
pinggir jalan itu. Ini satu partisipasi juga yang luar biasa. Ada juga dari pemuda Manggarai Barat Bersatu, ya mereka membantu membersihkan jalan-jalan, ya membersihkan ruang-ruang publik sambil menjaga keamanan. Ini juga partisipasi yang luar biasa. Jadi saya ya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Labuan Bajo atas dukungannya, atas partisipasinya, atas kesabarannya, ya kerelaannya, kesopan santun dan keramahannya, sehingga semua tamu yang datang di sini merasa seperti ini rumah sendiri. Dan ini memberikan dampak ke depan yang luar biasa bagi kemajuan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional. Baik, itu dia, semoga Labuan Bajo nanti ke depannya memang berdampak sangat positif dan semakin maju lagi dan dikenal di dunia ya, Pak Kapolda ya. Ya, pemirsa Polri TV, dan semoga nanti roda ekonomi juga semakin bergerak dan Labuan Bajo tetap terjaga keamanan dan juga kondusivitas di sini terjaga dengan baik. Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai. Satreskrim Polrestabes Semarang menangkap pelaku utama kasus pembunuhan mutilasi di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku sempat memutilasi korban, kemudian jenazahnya dicor di selokan sekitar lokasi kejadian. Pelaku utama kasus pembunuhan di Jalan Mula Warman, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah berhasil ditangkap oleh unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Pelaku bernama M. Hussein ditangkap pada hari Selasa 9 Mei sore saat sedang berada di rumah temannya di wilayah Banjarnegara. Motif tersangka membunuh korban Irwan Huta Galung yang merupakan majikan di tempatnya bekerja tersebut karena sakit hati atas perlakuan korban. Tersangka kemudian memutilasi korban dan selanjutnya mayat korban dimasukkan ke dalam karung. Kemudian hari Jumat sore tersangka mengambil pasir dan semen di rumah korban, kemudian dicor di selokan sekitar lokasi kejadian. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Humas Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polsek Karangjati, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur bersama Dinas Pertanian dan para petani melakukan pengendalian hama tikus dengan cara yang lebih aman. Pengendalian ini tidak menggunakan jebakan tikus beraliran listrik, namun dilakukan dengan cara tradisional, yaitu gropyok tikus. Polsek Karangjati, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur bersama Dinas Pertanian dan juga para petani melakukan pengendalian hama tikus dengan cara yang lebih aman dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukumnya. Pengendalian tersebut tidak menggunakan jebakan tikus beraliran listrik, namun dilakukan gropyok tikus yang artinya penangkapan tikus secara serentak dengan alat tradisional ataupun pengasapan. Giat ini dilakukan juga demi meningkatkan keamanan dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan Indonesia. Bayangkara pendamping penjagaan pertanian ramah lingkungan lebih dioptimalkan agar ketahanan dan keamanan pangan tetap terjaga. Gropyokan hama tikus merupakan kegiatan bahtarling yang dilakukan bersama para petani agar dapat meningkatkan swasembada pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Petani sudah mulai tanam padi kembali dan anggota Polsek mengingatkan lagi agar tidak ada petani yang pasang jebakan tikus pakai aliran listrik, sebab berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Gropyokan tikus pada sarangnya di sawah cukup efektif, terbukti ratusan tikus yang berhasil ditangkap. Dari Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Informasi gropyok tikus dari Ngawi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.